Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Bagaimana kabar kalian anak hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia dan PPKN buku siswa halaman 74 sampai 84. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Untuk yang non muslim, menyesuaikan. Mari kita mulai pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks perkembangan teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Siswa dapat memiliki pemahaman akan manfaat keberadaan alam ciptaan Tuhan untuk kehidupannya sehari-hari. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Dalam gambar di sini ada dengan tangan, dengan mesin. Nah, pada kolom ke bawah sini, ini yang dikerjakan pada zaman dahulu. Ini belum menggunakan mesin, menggunakan tangan. Sedangkan di sebelah kanan pada kolom mesin, di sini sudah menggunakan teknologi, sehingga dalam pengolahannya, pembuatan kain ini sudah menggunakan mesin. Kita lihat dari bahan dasar di sini, ini masih manual menggunakan tangan, sedangkan di sini ini sudah menggunakan mesin. Kemudian memintal ini masih manual, masih menggunakan tenaga manusia, sedangkan di sini ini sudah menggunakan tenaga mesin. Kemudian di sini menenun juga di sini masih menggunakan tenaga manusia, sedangkan yang di sini ini sudah menggunakan mesin. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pada gambar di sini ya terlihat zaman dahulu, ini ketika menjahit baju masih menggunakan tangan, masih manual. Kemudian berkembang dengan mesin jahit yang digerakkan dengan kaki ini ya. Kaki ini mengayuh, kemudian di sini mesin jahitnya akan berputar. Nah, pada perkembangan berikutnya ini sudah lebih canggih lagi, sudah menggunakan listrik. Jadi di sini sudah menggunakan dinamo, ini lebih cepat lagi. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Ayo berlatih. Bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, setelah membaca teks tadi, kemudian nanti garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Setelah digaris bawahi, nanti tuliskan isi ceritanya pada
kolom yang tersedia di sini. Isi cerita, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nanti setelah digarisbawahi kemudian dituliskan masing-masing pada kolom paragraf 1, berarti ini isinya nanti kalimat pertama pada paragraf 1. Mari kita lihat pada teks bacaan. Nah, di sini paragraf 1 kita lihat, nah yang ini ya, ini paragraf 1, berarti kalimat pertamanya, betul sekali yang ini, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Kita lanjutkan paragraf kedua, caranya untuk membedakan masing-masing paragraf di sini kita lihat, di sini ada spasi yang agak lebar ya, di sini antara seperti nilon, nah di sini kemudian bawahnya, ini tidak dilanjutkan, tapi di bawahnya, oh berarti di sini sudah berganti paragraf. Sama seperti di sini. Kalau di sini agak, karena sudah sampai sini, ini tentunya di sini. Tapi kita lihat dari spasinya di sini, ini lebih lebar, sehingga kata di sini, kalimat di sini, ini sudah paragraf berikutnya. Berarti untuk paragraf kedua, nah yang ini, untuk kalimat pertamanya, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Kita lanjutkan paragraf ketiga. Ya, untuk kalimat pertamanya, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Kita lanjutkan paragraf keempat. Ya, kalimat pertamanya, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Paragraf kelima, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Nah, setelah kita garis bawahi, lalu kita tuliskan kalimat pertama masing-masing paragraf pada kolom yang tersedia. Paragraf 1 kita tuliskan di sini, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Paragraf 2, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Paragraf kelima, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Nah, kita sudah menyelesaikan isi cerita dari teks mengolah bahan dasar pakaian. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi, kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Diskusikan dengan temanmu, lalu tuliskan hasil diskusimu dengan rapi. Nah, setelah tadi kita menuliskan isi cerita dari teks masing-masing paragraf, lalu isi teks tadi itu kita tuliskan pada papan informasi. Bisa tinggal menyalin yang tadi dari paragraf 1 sampai 5, bisa juga ditambahi boleh. Ini seperti untuk contohnya seperti ini tadi ya. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Nah, ini sebagai contoh informasi dari teks bacaan tadi ya. Ini diambil dari kalimat pertama masing-masing paragraf. Dari paragraf 1 sampai dengan 5, kemudian dijadikan satu paragraf seperti ini. Inilah informasi dari teks yang tadi sudah dibaca. Kita lanjutkan. Ayo mengamati. Amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Nah, di sini ada gambar jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Kita lihat pertama dari sini bunga kapas ya. Ini ada pohonnya menghasilkan bunga kapas dan ini akan menghasilkan kapas. Kapas ini kemudian dipintal menjadi benang. Benang ini kemudian ditenun menjadi kain. Jika sudah berupa kain, kemudian dipotong sesuai dengan pola baju yang ingin dibuat. Setelah dipotong sesuai dengan pola baju, potongan tadi kemudian dijahit. Nah, setelah dijahit jadilah baju. Nah, inilah proses dari membuat pakaian. Setelah kita mengamati di sini, kita akan menentukan jenis pekerjaan masing-masing. Tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat.
Yang pertama, petani kapas. Nah, tentu saja ini tadi ya, yang menanam kapas itu petani kapas. Jadi pekerjaannya petani kapas, tugasnya itu menanam kapas ya, sampai menghasilkan kapas. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini ada pemintal kapas. Kita tuliskan pemintal kapas, tugasnya tentu saja memintal kapas. Kapas itu dipintal supaya menjadi benang. Selanjutnya adalah tukang tenun atau penenun kain. Tugasnya tentu saja menenun kain, menenun benang menjadi kain ya. Yang berikutnya ini orang yang membuat pola baju ya, pembuat pola baju. Setelah membuat pola baju termasuk juga yang memotong kain ya. Setelah dibuat polanya kemudian dipotong. Ini tugasnya adalah membuat pola baju yang akan dibuat. Misalkan kalau untuk bapak-bapak atau untuk ibu-ibu, untuk anak-anak, ini tentu saja pola bajunya berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah tukang jahit atau penjahit baju. Tugasnya tentu saja menjahit baju. Yang berikutnya, nah kalau sudah jadi pakaian atau sudah jadi baju, tentu saja pekerjaannya adalah penjual baju. Penjual baju tugasnya tentu saja menjual baju. Demikian untuk contoh jenis pekerjaan dalam gambar ini ya, dari proses pembuatan pakaian. Di sini ternyata ada keberagaman jenis pekerjaan dari proses membuat pakaian. Ini hanya sebagai contoh. Ini sebenarnya di sini masih ada lagi bisa. Ini sebagai contoh ya. Ayo membaca, ayo mencoba. Kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan. Nah, selain pekerjaan yang tadi disebutkan dalam proses membuat pakaian, tentu saja jenis pekerjaan banyak sekali di sekitar kita ya. Sebagai contoh di sini nomor 1 petani ya. Petani ini banyak sekali. Sebagai contoh petani padi, tentunya tugasnya ya menanam padi dari proses menanam sampai dengan memanen. Kemudian yang berikutnya, contohnya lagi nelayan. Nelayan itu tugasnya menangkap ikan, mencari ikan ya. Ada yang menggunakan perahu, ada yang menggunakan hanya jaring. Yang berikutnya polisi. Ini hanya contoh ya. Yang berikutnya adalah polisi, tugasnya adalah melindungi masyarakat, menjaga keamanan masyarakat ya. Polisi. Kemudian yang berikutnya guru. Tugas guru apa? Iya, betul sekali, mengajar dan mendidik siswa. Yang berikutnya pedagang. Pedagang tugasnya adalah menjual dagangan. Dagangannya bermacam-macam ya. Kalau tadi pedagang penjual baju atau pedagang baju, tentu saja yang dijual ya baju atau pakaian. Ini ada beberapa contoh jenis pekerjaan. Tentunya pekerjaan yang lain masih banyak sekali. Kamu bisa menyebutkan selain yang sudah Pak Guru contohkan. Terima kasih. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat dalam belajar dan jaga selalu kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.